menanggapi pertanyaan yang cukup sering nih pada evaluasi tender pekerjaan konstruksi. Pak, apakah peserta tender pekerjaan konstruksi itu bisa digugurkan, Pak, kalau dia itu nggak menyampaikan formulir penyampaian TKDN, Pak? Nah, mari kita ulas ya guys ya. Jadi TKDN ini kan hadir sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri ya. Negara itu ingin belanja pemerintah tidak hanya menyelesaikan pekerjaan saja, tapi juga ingin menggerakkan industri nasional, kan itu nama itunya ya. Nah, untuk pekerjaan konstruksi, misalnya paket renovasi senilai sekitar 1 miliar sekian gitu ya, jawabannya perlu hati-hati. Berdasarkan MDP pekerjaan konstruksi, apabila formulir penyampaian TKDN dimaksud adalah untuk preferensi harga, maka ketiadaan formulir tidak menggugurkan peserta. Konsekuensinya itu hanya satu, peserta itu nggak memperoleh preferensi harga. Kalau nggak paham, saya kasih sebuah analogi. Misalkan Anda tuh belanja di supermarket, Anda itu punya kupon belanja nih ya, kalau Anda mau pakai bisa tuh, tapi pas sampean bayar di kasir, kupon itu nggak sampean kasih ke kasirnya, disimpan aja mungkin untuk lain waktu atau untuk next tender, atau mungkin lupa ke bawah atau apapun lah. Pokoknya kupon itu nggak sampean pakai padahal punya kupon belanja. Nah, kalau seperti itu apakah belanjanya jadi nggak sah? Terus kasir nolak bayar gitu? Kan nggak, tetap aja belanjanya. Cuma dia nggak dapat diskon karena sampean nggak ngasih kupon belanja, ya seperti itu. Ya, yang terjadi itu hanyalah ia tidak mendapatkan diskon, transaksi tetap berjalan, barang tetap bisa dibeli, kasir tetap menilai pembayaran ya harganya normal, salah sendiri nggak ngasih kupon belanja. Nah, kayak gitulah formulir penyampaian TKDN guys fungsinya ya. Mari kita buktikan dalam MDP. Kebetulan saya ikut terlibat dalam merumuskan peraturan LKPP ini. Tempatnya di lampiran 5 ya, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ya. Berhubung pada saat rekaman ini kan masih belum ada revisinya, dan insya Allah sama aja, malah sebagai bocoran, malah hanya sekedar komitmen aja. Tapi kita berbicara yang sekarang, form peraturan 12 2021 dalam MDP pekerjaan konstruksi. Boleh cek ya yang perlem aslinya ya. Formulir penyampaian TKDN tidak ditempatkan sebagai syarat administrasi utama yang otomatis menggugurkan peserta, guys. Formulir ini tempatnya di mana? Formulir ini masuk dalam kelompok dokumen lain. Yang frasanya, perhatikan ya, dokumen lain, terus frasanya formulir penyampaian TKDN dalam kurung apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga, titik koma, daftar barang yang diimpor apabila ada. Coba perhatikan maksudnya. Paham nggak maksudnya kira-kira? Frasa apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga itu jelas menunjukkan formulir ini itu terkait dengan mekanisme pemberian preferensi harga, bukan syarat kelulusan administrasi yang bersifat mutlak ya. Ini kalau ingin membuktikan lagi, jelas juga pada MDP-nya lagi. Anda cari kalimat ini ya. Saya nggak menonton di belah mana, biar Anda yang cari. Coba cari, koreksi saya. Kalimat di MDP pekerjaan konstruksi. Preferensi harga diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%, nilai preferensinya paling tinggi 25%. Pokoknya serba 25 dah. Dan di bawahnya ini jelas nih, apabila peserta tidak menyampaikan formulir penyampaian TKDN, maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. Kalimatnya tidak menggugurkan. Ya, ini lain cerita kalau Pokjanya kreatif, kalimat ini dihapus. Nah, itu mungkin lain cerita ini ya. Tapi kita ngomong standar peraturannya ini. Ya, dengan demikian dia bila Pokja peserta Pokja menggugurkan peserta semata-mata karena tidak mengunggah formulir, sementara dokumen pemilihan menggunakan konstruksi norma yang tadi saya sebutkan aslinya,
maka keputusan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan lampiran peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Poin pentingnya apa nih? Tidak menyampaikan formulir TKDN itu tidak sama dengan penawaran gugur. Yang benar, tidak menyampaikan formulir TKDN itu sama dengan tidak memperoleh preferensi harga. Itu artinya, maknanya, ya. Coba saya akan perkuat lagi pada klausul preferensi harga itu sendiri. Preferensi harga itu juga tidak mengubah harga penawaran juga ujung-ujungnya. Maka sadarlah teman-teman Pokja pemilihan, MDP itu jelas kok menjelaskan bahwa preferensi harga hanya dipakai untuk kebutuhan perhitungan evaluasi, bukan untuk mengubah penawaran. Kan bunyinya jelas ya, pemberian preferensi harga tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja pemilihan untuk keperluan perhitungan harga evaluasi akhir komponen barang. Perhitungan HEA komponen barang dan total penawaran digunakan untuk menetapkan peringkat pemenang. Artinya apa? Preferensi harga itu bekerja sebagai alat evaluasi tok, bukan sebagai pengubah kontrak atau pengubah nilai penawaran nantinya. Peserta yang memperoleh preferensi bisa mendapatkan proses evaluasi yang lebih baik, tapi harga kontraknya tetap mengacu pada penawaran yang sah itu nantinya, ya. Jadi Perlem 12 itu Anda harus pahami bahwa TKDN harus diperhatikan sejak persiapan. Ini berikutnya izinkan kami menyampaikan dari aspek edukasi ya, untuk para PPK terutama ya. Dalam Perlem 12 di lampiran 2-nya, pada tahap persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi, PPK melakukan review dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban menggunakan produk dalam negeri, kewajiban menggunakan produk usaha kecil, koperasi dan produk dalam negeri paling sedikit 40%, kan begitu bunyinya ya. Kalau Anda search kata 40% di lampiran 2 pasti ketemu. Ya, dari nilai anggaran belanja. Nah, konteks pentingnya di mana? Kewajiban memperhatikan produk dalam negeri itu memang ada, tapi posisinya itu di tahap perencanaan dan persiapan pengadaan. Konteksnya itu di situ. Ya, dalam konteks penyusunan spek, HPS, rancangan kontrak, dan dokumen pemilihan. Jadi kewajiban penggunaan produk dalam negeri tidak boleh diterjemahkan secara serampangan untuk menjadi semua peserta yang tidak mengisi formulir TKDN otomatis gugur misalnya. Kecuali memang dokumen pemilihan secara sah dan eksplisit menetapkan TKDN sebagai persyaratan teknis tertentu. Nah, itu risikonya di Pokja pemilihan tuh. Risikonya di Pokja pemilihan yang pasti aslinya Perlem 12 enggak ngatur begitu, ya, enggak ngatur begitu. Jadi teman-teman ya, sebagai suatu rumusan yang penting ya ketika menghadapi seperti ini, bagaimana peserta yang tidak menyampaikan formulir penyampaian TKDN itu tidak digugurkan, guys. Pokja cukup mencatat bahwa peserta tidak diberikan preferensi harga TKDN. Di berita acara bunyikan seperti ini: berdasarkan ketentuan dokumen pemilihan, formulir penyampaian TKDN merupakan dokumen yang disampaikan apabila peserta memenuhi syarat dan menginginkan pemberlakuan preferensi harga. Dalam dokumen pemilihan dinyatakan bahwa apabila peserta tidak menyampaikan formulir penyampaian TKDN, maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. Dengan demikian, peserta tidak diberikan preferensi harga TKDN, namun penawarannya tetap dilanjutkan ke tahap evaluasi sesuai ketentuan dokumen pemilihan. Bunyikan seperti itu. Ya, sebagai kesimpulan akhir, teman-teman semuanya, dalam tender pekerjaan konstruksi, khususnya paket di atas 1 miliaran ya, formulir penyampaian TKDN harus dibaca sesuai konteksnya. Bila formulir tersebut diminta untuk preferensi harga fungsinya, maka tidak disampaikan, tidak menggugurkan. Konsekuensinya hanya peserta tidak memperoleh preferensi harga. Pokja sebaiknya tidak memperluas makna ini gerambiang kemana-mana. Sudah jelas ya makna ini, bahwa formulir TKDN menjadi syarat gugur jangan ya, kecuali memang terdapat ketentuan khusus yang sah, eksplisit dan konsisten ya. Dengan demikian kebijakan TKDN itu tetap dihormati, tetapi prinsip evaluasi adil, objektif dan sesuai dengan dokumen pemilihan pun juga tetap terjaga. Jadilah panas, Pokja anti nambah syarat.